sebagai ketua DPR, dia juga YouTuber rupanya. Bener lah. Ada channel YouTube-nya Utin Tongani. Lumayan lah. 7.800-an subscriber. Subscribernya. Bagaimana awalnya sampai? Ya artinya kan ini menurut saya sahabat restorasi beliau salah satu anggota legislatif yang cukup milenial. Bisa memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat restorasi. Bersama saya, Pion Camang, Kanal Restorasi kembali menemui Anda semua di acara Bukan Baku Tende. Sahabat restorasi, tamu saya kali ini Kakak Sayutin Budianto. Ya. Dia Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong. Kita manis orangnya dan aktiflah bergerak ya. Insyaallah aktif. Bagaimana kabar Kakak Sayutin? Alhamdulillah baik-baik saja, baik, sehat. Sampai di sini kebetulan mengikuti rapat batas undangan DPW. Ya. Makanya dalam keadaan seperti ini bugar dan insya Allah semua di teman-teman kakak DPW juga sehat, termasuk host kita yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Kesibukan di DPRD apa sekarang ini agendanya? Agenda kita sekarang DPRD ini untuk di bulan Maret ini lebih fokus pada pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM. Saat ini kita lagi penandatangan MOU dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk ketahanan pangan. Iya. Nah ini tim, sebenarnya saya berangkat, cuman karena ada undangan DPW, saya tunda, jadi yang berangkat sebagai ketua, kita usung. Sebagai ketua DPD, ada undangan DPW, harus hadir. Jadi kita tunda itu agenda-agenda parlemen. Tapi tidak mengurangi bahwa itu menjadi desain kita. Di awal 2020 kemarin itu menjadi program dari kita. Jadi seluruh fraksi Nasdem mengusulkan untuk bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan Kalimantan secara keseluruhan. Termasuk karena persiapan IKN, makanya 2020 kita sudah melakukan kontak dengan Penajam Pasir Utara. Iya, tunggu dulu. Penajam Pasir Utara. Ini dalam rangka MOU UMKM. Iya, termasuk. Seperti apa konkret? Konkretnya ini kita bawa promosi UMKM kita, durian montong, satu. Kemudian beras. Kemudian hasil-hasil produk. Kita punya bawang goreng bukan cuma Palu. Jadi Palasai ini punya bawang yang luar biasa, makanya kita coba kemas sama. Artinya wah, Parimo ini memang mempersiapkan diri untuk menjadi penyangga pangan IKN ya, ibu kota negara. Iya, itu memang kita siapkan memang untuk itu. Nah, bagaimana langkah-langkah di situ? Langkah-langkah kita sekarang sudah menyiapkan yang pertama infrastruktur dan alhamdulillah dukungan dari Waketum di awal beliau turun Restorasi 2020 dengan menurunkan Waketum kita Pak Ahmad M. Ali. Pada saat Restorasi 2020 menurunkan beberapa sarana pertanian untuk mendukung, membackup bagaimana Parigi Motong menjadi daerah yang punya ketahanan pangan yang kuat. Karena itu sudah tahu bahwa Penajam Pasir Utara akan menjadi IKN. Makanya dari situ kita ambil sehingga kita masuk mengintervensi pada pemerintah daerah untuk bagaimana meningkatkan sektor pertanian, termasuk di dalamnya usaha-usaha kecil menengah. Sektor apa yang diprioritaskan untuk IKN ini, terutama dari Parigi Motong yang pertama adalah beras. Berasnya. Kemudian produk dari bawang goreng kita asli. Kemudian durian montong. Kemudian yang ketiga, yang keempat kita punya hasil laut yang luar biasa, ikan dan lain-lain. Iya, Tulutomini. Nah itu kita coba MOU-kan dengan Penajam Pasir Utara. Dan insya Allah 2 minggu ke depan, pemerintah Provinsi Penajam Pasir, Kabupaten Penajam akan datang untuk melakukan uji dari produk kita ini yang kita MOU-kan di Kalimantan Timur.
Nah, teknisnya atau kaitannya nanti dengan UMKM seperti apa nanti skemanya ini? UMKM ini ada petani kebun yang memiliki tanam pohon durian montong ada 5 pohon, ada yang 10 pohon. Ini kan kita anggap usaha petani di bidang mikro. Karena tidak memiliki lahan yang seluas hektar-hektar, tapi mereka punya luasan kawasan pekarangan rumah, atau di kebunnya mereka yang sebelahnya pohon kelapa, kemudian yang kosong mungkin 1 petak, itu bisa tanamkan durian montong. Dan sekarang sudah jalan itu. Itu jalan, sehingga kita anggap mereka pelaku UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, petani bawang, ini menyiapkan lahan sekian besar di Mepangan. Nah, untuk melakukan produksi dari bawang tadi menjadi bawang goreng, itu pelaku UMKM yang laksanakan melalui usaha kredit, melalui Bank BRI, beberapa bank yang menyiapkan itu. Nah, ini sudah jalan. Oke, pelaku-pelakunya langsung. Nah, apakah nanti kerjasama ini pelaku-pelaku UMKM ini langsung ke Penajam atau nanti akan dilembagakan, ada satu lembaga semacam perusahaan atau apa dari pemerintah yang akan membangun kemitraan dengan di sana, atau langsung itu gitu? Kita ikat dulu dengan pemerintah daerah. Hasil dari MOU pemerintah Provinsi Sulteng dengan Kalimantan Timur, kita lanjuti dari kabupaten kota, kita tindak lanjuti, kemudian kita akan mendesain pengusaha-pengusaha kita melalui Kamar Dagang Industri, kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian ada juga langsung pengusaha yang di bawahnya ada beberapa UMKM. Misalnya saya pengusaha, misalnya penyuplai beras untuk Kalimantan Timur. Tapi saya harus mengambil stok dari petani-petani, maka itu upaya yang kita buat sekarang. Nah, alhamdulillah ide ini sebenarnya muncul dari kita. Ini dari kita sendiri, fraksi dari Partai Nasdem. Pada saat kita di 2020 kita langsung menggelontorkan bagaimana kita melakukan kerjasama dengan Kalimantan Timur, karena di sana mereka sangat membutuhkan semua kebutuhan yang sehari-hari dimakan oleh saudara-saudara di Kaltim dari sini semua. Namun kenyataannya yang sekarang terjadi bukan malah dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, malah dari provinsi lain. Saya kasih contoh, misalnya kita punya produk beras yang luar biasa, tapi yang masuk ke sana bukan nama Parigi Motong Sulawesi Tengah, tapi provinsi lain. Karena mereka menyetopnya langsung. Ya, menyetok ke situ. Contoh jagung kita punya. Nah, jangan berpikir bahwa seluruhnya adalah Gorontalo penghasil jagung, tidak. Parigi Motong ini salah satu penyuplai jagung terbesar di kawasan timur. Yang sekarang masih diklaim bukan kita. Kemudian durian montong. Saya jalan-jalan ke mall ke Bandung. Waktu saya coba kerjasama dengan kunjungan kerja Kabupaten Bandung, saya jalan-jalan di mall. Saya lihat ada tulisan durian montong Palu. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf saudara saya di Palu. Tapi pada dasarnya itu durian montong itu Parigi Motong punya. Punyanya Lambunu. Pengusahanya dari Palu. Pengusahanya dari sini. Tapi sebenarnya tidak masalah. Sama lah dengan Gorontalo. Petaninya dari Touna, dari Parimo, semua dari ini, tetapi brandnya Gorontalo jagung. Ini coba kita alhamdulillah saya sempat komunikasi dengan salah satu pengusaha durian montong di Parigi Motong, kalau nggak salah durian Celebes. Itu sering aktif di. Nah, itu kita coba mau launching di Jakarta, rencana mereka untuk bawa ini dari durian Lambunu, Sausu, Torue. Itu asalnya dari Kasimbar juga Pesona. Nah, karena durian montong kita ini sudah membooming. Secara nasional kita yang paling bagus. Dan Sulawesi Tengah. Durian montong itu memang awalnya dari Parigi ya. Parimo ya. Parimo. Di budidaya. Oke kakak, sahabat restorasi, memang menarik ini mendengar cerita-cerita kesiapan Parigi Motong sebagai penyangga pangan bagi ibu kota negara nanti di Penajam Pasir Utara ya. Mereka sudah tanda tangan MOU. Nah, terlepas dari itu saya mau tanya,
Kalau kita setback ke 1 atau 2 tahun lalu, saya tidak tahu kalau sekarang. Parimo itu kalau menurut data statistik termasuk salah satu daerah di Setengah yang sangat tinggi angka stuntingnya. Betul. Nah, bagaimana DPR kemarin melihat ini? Yang saya dengar-dengar kalau kita dari salah satu yang paling menyoroti kan sebenarnya Ketua DPRD Sulawesi Tengah menyoroti bagaimana angka stunting di Sulawesi Tengah begitu tinggi dan bagaimana kita harus melihat. Nah, Ketua DPRD Parimo sebagai salah satu ya dari Nasdem juga. Nah, bagaimana melihat angka stunting di Parimo kemarin dan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan? Memang di tahun 2019, 18, 19, 20, Parigi Motong itu salah satu penyumbang angka stunting yang besar di Sulawesi Tengah. Tetapi di 2020-2021 kita intervensi melalui bantuan kementerian juga, termasuk intervensi APBD dengan petugas-petugas di Paskes di tingkat kecamatan. Dalam hal ini kita salah satu penerima sertifikat terbaik untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Tengah tahun 2021. Tingkat penurunannya Penurunannya itu kurang lebih 12-21% kalau tidak salah tahun kemarin. Saya sudah lupa itu dalam laporan LKPJ kemarin. Tapi kita mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kesehatan yang mampu menurunkan angka stunting yang sangat luar biasa. Sulawesi Tengah. Artinya cukup signifikan ya. Sangat jauh. Apa yang dilakukan program-program? Pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan. Pertama adalah kita programkan bagaimana menyelesaikan jamban keluarga. Yang dulu kan jamban ini umum. Jadi satu jamban 10 keluarga, 5 keluarga. Ini kita coba masuk melalui jamban per satu rumah yang tidak mampu yang ada stuntingnya. Kita masukkan jamban keluarga. Jadi satu rumah bisa dapat jamban. Awalnya umum atau kadang BAB-nya di kebun. Gitu. Di kebun. Nah sekarang ini kita masuk. Jadi termasuk kita intervensi ke desa. Jadi alhamdulillah desa-desa juga punya kesadaran dalam menurunkan angka stunting dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi desa itu tidak mesti semua membangun fasilitas yang untuk jalan umum, tapi juga ikut membangun WC jamban buat keluarga yang tidak mampu, yang di situ ada potensi stuntingnya. Nah itu dibangunkan dari dana desa, termasuk juga APBD juga ada. Tahun 2020 kita sangat tinggi sekali kita anggarkan untuk jamban keluarga. Kalau boleh tahu berapa? Kalau usulan kita sendiri kemarin dari DPRD itu, saya kasih contoh kurang lebih ada 180 jamban di wilayah Dapil 2 kemarin, Dapil saya, Dapil lain juga ada kurang lebih sekitar 500-an jamban yang bisa kita selesaikan. Biasanya ada 2 rumah, 1 jamban, ini kan mengurangi yang 10 rumah tadi. Nah, itu yang kita coba lakukan. Dan karena pandemi, di tahun 2021 perubahan itu sama sekali dipotong sama sekali. Tahun ini juga begitu. Refocusing. Itu sebenarnya. Tapi sampai hari ini tetap kita masih masuk ke situ. Bagaimana kita jangan sampai seperti terulang tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun lalu. Kan agak miris juga kan. Kita tahu Parimo ini salah satu daerah yang potensi sumber daya alam, terutama mineralnya, dari ujung ke ujung itu sangat besar. Betul. Sangat kaya. Tetapi kemudian kalau tidak dibarengi tingkat kesejahteraan atau kemakmuran, apalagi angka stunting, kemiskinan yang ini kan agak prihatin gitu. Memang kita ini juga lagi berpikir tentang luasan wilayah juga. Dengan jarak 478 kilo dari Maleali sampai Molosifat. Panjang kabupaten dengan rasio APBD kalau kita hitung dengan APBD berapa? 1,6 triliun. 1,6. PAD-nya? PAD-nya cuma 124 miliar. PAD 124 miliar, kemudian DAU-nya 700 sekian miliar, kemudian ditambah DAK dan dana desa. Totalnya 1,6 triliun. Selebihnya mengharap dari DAU. Nah, ini satu hal yang memang perlu terobosan-terobosan sebenarnya
baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Nah, kita sudah coba mencari celah dari DPRD, namun kita memahami sendirilah situasional Kabupaten Parigi Motong dengan penduduknya besar, panjangnya wilayah, kemudian dalam tataran kadang-kadang saya harus jujur ini, tidak bisa sebagai DPRD kan punya fungsi pengawasan melekat. Artinya ada jalur koordinasi yang tidak terlalu ketemu di tataran pemerintah. Legislatif dan eksekutif. Di tataran pemerintah dulu ini. Oh, di internal. Iya, sinkronisasi biasanya kan, contoh misalnya kita punya data CCNG sekarang. Bagaimana masyarakat bisa terjamin kesehatannya melalui dana BPJS pemerintah maupun daerah. Sementara data CCNG ini tidak selesai sampai sekarang. CCNG, data DTKS, kan harus wajibin. Nah, jadi ada yang terputus ini, Dinas Sosial, Dukcapil, kemudian PMD, dengan pihak kecamatan dan desa ini, jalur koordinasinya saya pikir masih agak sangat lemah. Itu satu. Apa faktornya? Sebenarnya harus bicara soal tipikal kepemimpinan. Nah, ini butuh memang komitmen. Jadi tidak hanya kita mau ingin ke depannya seperti Parigi Motong kan, ke depannya ini perlu dibutuhkan tipikal kepemimpinan yang mampu mengakomodir semua. Ini yang penting. Nah, makanya saya pikir bahwa untuk saat ini kita jalan seperti ini, namun kita mampu bagaimana dengan situasi pemerintahan dan DPRD sekarang ini seperti ini, tapi alhamdulillah masih bisa kita jalankan dengan baik, walaupun menurut saya ini agak tertati-tati. Nah itu, sumber daya besar ini. Iya. Artinya itulah, kita pertama secara politik, Parimo itu adalah modal politik. Betul. Yang sangat besar. Betul. Pemilih terbesar. Secara ekonomi, sumber daya alam, termasuk mineral, gas, dan sebagainya, juga cukup ini. Pertanian. Luar biasa. Luar biasa. Kelautan, apalagi kawasan yang dengan terpanjang 478 itu kan di Teluk Tomini semua. Teluk Tomini. Nah, itu beda dengan daerah hanya sebagian berapa yang masuk Teluk Tomini. Nah, saya kira menjadi penting. Nah, artinya memang dengan dibutuhkan satu kepemimpinan yang bisa memanage, bisa memanfaatkan kekayaan-kekayaan itu sebagai sumber kesejahteraan bersama bagi rakyat. Nah, tadi ada soal di internal eksekutif sendiri ya, di pemerintah sendiri. Nah, hubungan dengan antara pemerintah eksekutif dan DPRD bagaimana? Iya, kalau garis pemerintahan adalah mitra sejajar. Ini bagaimanapun kita harus menjadi satu kesatuan, bagian dari penyelenggara pemerintah, DPRD dan bupati. Namun dalam tataran kebijakan politik biasanya untuk kepentingan publik, ini kadang kita tidak ketemu. Sementara di DPRD sendiri begitu getol dari 40 anggota DPRD, begitu ingin bahwa mengakomodasi seluruh kepentingan-kepentingan politik, walaupun tidak secara keseluruhan. Tapi minimal ada yang kita perlihatkan kepada rakyat kita bahwa inilah yang prioritas yang harus kita lakukan. Ini terkadang tidak ketemu. Nah, tapi saat ini sudah mulai ada titik terang bagaimana bisa kita sama-sama berpikir untuk Parigi Motong. Nah, memang kendala-kendala itu tetap ada. Hubungan legislatif dengan eksekutif memang agak artinya bagi jajaran mitra mulai dari wakil bupati sampai ini memang agak bagus, tapi memang dengan kepala daerah memang agak kurang. Artinya bukan kurang ini, namanya mitra, pasti dalam suami istri itu pasti ada renggang, ada ini juga. Nah itu biasa itu. Takdir trias politika ini kan memang begitu. Artinya ya harus berbeda memang karena beda posisi. Satu harus mengawasi, satu harus melaksanakan. Tapi perbedaan ini kan tidak mesti tidak sejalan. Iya, sejalan tetap.
tetap sejalan itu kita. Maksudnya sejalan dalam arti kata untuk kepentingan publik. Ya. Nah, satu PR yang sampai hari ini itu menjadi beban saya juga sebagai ketua DPRD bahwa dalam kota Parigi ini memang untuk penataan kotanya memang masih sangat kurang. Itu yang masalahnya. Jadi sehingga mengapa kadang-kadang kebijakan yang keluar pada saat disepakati dengan DPRD antara pemerintah untuk menyentuh bagaimana kota ini bisa pada saat orang masuk sangat bagus. Tapi saat ini itu makanya menjadikan kita agak renggang dalam setiap kebijakan. Nah, bagaimana kita mau lihat seluruh utuh Kabupaten Parigi Motong kalau kita tidak membuat penataan yang bagus dalam kota ini? Ya saya tidak harus malu menyampaikan bahwa kalau kita lewat di pasar itu di jalan utama belakang itu berserakan sampah. Mungkin pemirsa di Palu ini setiap ada YouTube misalnya keluar ada syuting dan lain-lain selalu muncul sampah pasar di jalan itu. Dan ini memang seperti itu. Nah itu yang kita konsen. Nah tahun ini setelah pembahasan BD tahun kemarin, itu saya langsung tegas menyatakan ke Ketua TAPD Pak Sekap bahwa tahun ini dalam kota Parigi harus diselesaikan. Itu yang tahun ini dan alhamdulillah kita sepakat untuk itu tahun ini. Makanya tahun ini saya mengejar dan mengawasi itu sehingga orang masuk tidak lagi bertanya di mana dalam kota. Biasanya orang sampai orang bilang Tobol itu sudah jadi kota. Atau kalau lewat, jangan-jangan tol lain jadi kota. Nah ini salah satu yang coba kita ini. Karena dinamika di luar ini kan yang justru ini kan kalau di kota sendiri memang agak terasa sebenarnya agak apa ya agak adem-adem saja begitu. Iya itulah. Nah termasuk bagaimana dengan ini? Saya biasa kalau lewat atau ke Parigi semuanya kadang saya prihatin ya Sailtom ini, lokasi Sailtom ini. Bagaimana sih sebenarnya? Duduk soal Sailtom ini bisa. Sailtom itu kakak Tion. Sailtom ini itu milik pemerintah provinsi kakak. Jadi memang kita menyiapkan lokasi, tapi aset itu kan milik kementerian yang diserahkan kepada provinsi. Dan itu masih milik pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira bukan. Ya karena saya lihat kok bisa begitu. Kita lokasi memang milik Kabupaten Parigi Motong, tetapi dalam manajemen pengelolaan wilayah, Sailtom ini itu masih provinsi punya. APBD provinsi. Iya, APBD provinsi. Artinya begini, kita ingin kemarin ada ide saya yang keluarkan, saya sampaikan pernah saya sampaikan kalau saya dengan beliau Pak Gub, coba Sailtom ini dipastikan kalau memang diolah oleh provinsi dikerjasamakan dengan pihak ketiga, monggo. Atau serahkan ke kabupaten, kemudian nanti kita carikan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan. Nah, karena maksud saya agak mubazir ya. Lokasi yang sudah menghabiskan sejumlah puluhan ratusan ya, hampir ratusan ya miliar. Kemudian terbengkalai begitu. Padahal kalau dikelola, dia bisa menjadi lokasi wisata yang cukup bagus lah, bisa mendinamiskan ekonomi Parigi kelihatan kan. Setiap saat kita dorong itu Kak Tio. Kita dorong ke pemerintah, coba itu kendala kita itu. Kita harus soal ke pemerintah provinsi ini. Makanya saya usulkan melalui kanal restorasi ini, artinya bagi pemirsa yang siapapun yang berminat, silakan bisa berhubungan dengan provinsi untuk melakukan pengolahan kawasan wisata Sailtom ini. Ini sangat baik sekali kalau kita buat. Saya malah bermimpi bahwa itu menjadi Ancol Mini. Ancol Mini Sulawesi Tengah. Dengan luasan begitu bisa semua kita lakukan apa di situ. Jadi artinya tidak bisa kita lakukan perubahan di dalam. Mungkin ada waterboom mininya, kemudian ada segala macam gokarnya di dalam untuk mainan. Ini sangat luar biasa karena pantainya Pak. Kalau dia dibuka untuk bisa di pihak ketiga saya kira akan ramai. Itu malah kita itu Komisi 2 pernah menyampaikan kepada pemerintah provinsi. Ya didorong saja. Nah makanya ini responnya Pak Gub?
Saya dengar Pak Gup rencananya akan mengerjasamakan dengan perusahaan daerah. Saya pikir itu bagus. Maksudnya tinggal perusahaan daerah lewat malah saya sepakat ada investor memang khusus bidang pariwisata yang mengelola itu. Itu jadi kita kaitkan sebenarnya. Dalam wawancara saya habis pelantikan dulu DPRD itu ada statement saya sampaikan. Kalau ini Seltom ini terkelola, kita hubungkan dengan Lalampa Toboli. Iya. Ya ada kaitannya. Itu yang punya brand juga Lalampa Toboli. Orang dari Manado singgah itu tidak lagi, ada rupanya ada kawasan bermain yang besar di Seltom ini. Singgah di situ. Betul. Pasti singgah. Artinya, kadang setiap saya lihat pasti saya prihatin juga. Memang terbengkalai. Terbengkalai, betul. Tapi melalui live kita ini, melalui diskusi kita di sini, ini bisa menjadi bisa ada yang melirik. Nah, kalau ada yang melirik, silakan berhubungan dengan pemerintah provinsi. Kemudian kami di DPRD bahkan akan kami backup itu. Rencana mungkin untung Kakak Tion mengingatkan ini. Saya akan dorong lagi sama-sama Komisi 2. Kebetulan kita punya DPRD Kakak Umi Kalsum di Komisi 2. Memang kita punya rencana ketemu dengan Pak Gubernur terkait dengan bagaimana intervensi pengelolaan pariwisata untuk Seltom ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kawasan laut ini kan sudah bukan milik kita kabupaten. Sudah menjadi kewenangan provinsi. Nah, kita butuh dukungan. Dukungan itu minimal area pesisir, ada intervensi anggaran dari APBD provinsi untuk melakukan penataan kawasan pesisir. Enggak, kan menurut saya kawasan pesisir Parimo ini ketika memang Parimo berkeinginan untuk melakukan perbaikan penataan kota, nah ini kan kawasan pesisirnya sebenarnya bagian dari itu mestinya. Iya. Kan panjang ya, kalau tahun ini. Panjang. 700 berapa? 478 kilo dari ujung ke ujung. 478 kilo. Mulai dari Maleali sampai Molosipat. Mungkin karena itu masih bisa ada usulan untuk daerah otonomi baru DOB. Sebenarnya sudah ini paling gimana sudah masuk ampres. Oh gitu ya. Waktu masih Presiden SBY itu sudah ada ampresnya. Tapi ini kan pada saat ini kan turun moratorium ya ini. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman lagi berjuang, lagi menyusun rencana dengan melibatkan semua. Mungkin sudah di mana-mana kan di berita ada lagi menyusun ini. Malah saya mengusulkan di dalam grup itu ide. Coba dihubungi kurang lebih 22 yang sudah ampres, 320 daerah kabupaten kota yang akan mengusulkan pemekaran, ini dihubungi secara bersama-sama menyuarakan ke pusat. Tapi ini tidak dalam rangka 2024. Bukan. Karena DOB ini sahabat biasanya isunya muncul mendekati pilkada. Tapi insya Allah ini tidak. Tidak ya. Saya pikir ini bukan itu. Kemarin sebenarnya kita ini karena provinsi wilayah timur paling jauh dibuka keran karena kan bagian dari komitmen pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kita ingin juga sebenarnya daerah kita yang begitu panjang. Kalau Parigi Motong sangat layak sebenarnya. Karena dengan panjangnya kabupaten, ini kalau di Jawa sudah 5 kabupaten. 5 kabupaten ya. Di Sulawesi Selatan malah sudah jadi 3 kabupaten ini yang begini. Pantura, Parigi Motong bagian utara, ini dengan bagian selatan itu mana banyak penduduknya? Kalau ambil wilayah sebenarnya sebelah utara. Utara ya? Utara. Tapi kalau dibagi agak lebih besar ke sini. Kalau misalnya menjadi mungkin dibuka moratorium oleh pusat, tetap lebih besar induk daripada. Nah, terus potensi ekonomi nanti, urusan sumber daya banyak di sana kan? Saya pikir agak berimbang. Berimbang ya, Sausu juga ada. Sumber daya mineral Parigi Motong dalam pendataan SDM memang salah satu kawasan yang punya potensi. Namanya Pegunungan Fairbanks ini pasti mempunyai nilai sumber daya alam yang besar. Kita salah satu bagian dari cabang dari Pegunungan Fairbanks. Makanya, namun proses pengolahannya perlu ada penataan manajemen pengolahan pertambangan yang benar. Kalau tidak ada penataan atau tata kelola
sumber daya mineral yang baik ini itu akan menjadi kutukan bagi sebagian besar rakyat, hanya menjadi berkah bagi sebagian kecil. Betul, makanya sumber mineral ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi kutukan. Menjadi berkah kalau ada pengaturan manajemen yang benar. Proses pengolahannya dengan modernisasi pengolahan pertambangannya yang tidak mengganggu stabilitas pertanian, perkebunan. Karena ingat bahwa selain mengejar potensi mineral, kita juga punya peraturan pemerintah yang sekarang sudah kita turunkan menjadi peraturan daerah. Sebagai turunannya adalah peraturan daerah tentang perlindungan lahan berkelanjutan. Ini tata kelola yang benar itu seperti apa? Nah, kalau di menurut saya kalau untuk mineral ini ya harus mempunyai izin lengkap, kemudian prosedur pertambangannya sesuai dengan prosedur yang benar, tidak berimplikasi terhadap lingkungan yang begitu besar. Ini bisa diminimalisir dampak lingkungannya. Nah, sekarang kan sudah canggih, sudah digitalisasi. Berarti pengolahan sumber daya alamnya jangan menggunakan sistem manual dan sistem ya asal punya dompeng, punya talang, punya alat satu. Ini berbahaya. Makanya harus sistem penggaliannya ya. Kalau saya lihat CPM ini kan luar biasa ini. Dia buat kolam, kemudian tidak mengalirkan sembarang dan tidak sembarang melakukan pengolahan di bibir sungai. Ini berbahaya bagi lingkungan. Bagi saya tidak setuju. Tetapi kalau dimodernisasi dengan sistem pengolahan tidak mengganggu alur sungai, kemudian dibuat satu kawasan untuk pengolahan pemurnian dan lain-lain, mungkin tidak mengganggu. Jadi airnya keluar sudah bisa dikonsumsi atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Ada teknologi. Ada. Saya pikir kayak pertambangan emas kan kalau kita lihat YouTube itu banyak sekali yang modern yang bisa tidak mengganggu fasilitas-fasilitas lain. Asal penetapan kawasannya tidak sembarang juga. Saya juga minta karena ini kan pengusulan kan dari rata-rata problem awal yang muncul ini kan masalah konflik agraria. Ya, konflik agraria iya. Sebenarnya itu sudah setengah secara umum kita memiliki kompetensi yang tinggi. Prabowo juga demikian. Dan itu dalam proses penetapan jauh sebelumnya ini harus diperhitungkan. Yang mana lahan produksi pertanian, ketahanan pangan, yang mana lahan mineral. Walaupun kita tahu di dalam produksi pertanian itu ada mineralnya. Tetapi kalau ini lahan pertanian menjadi sumber kehidupan turun dan itu menjadi hal yang mutlak bagi mereka, jangan kita ganggu. Nah, makanya ada penataan kawasan yang misalnya di kawasan mineral logam ini tidak mengganggu pertanian, ya kita tetapkan di situ. Jadi pada saat diusulkan, dilihat dulu. Makanya saya usulkan tim pemeriksa dari provinsi maupun ESDM turun, dilihat. Jadi saya usulkan malah dilakukan pemetaan kembali. Jangan sampai mengganggu. Parigi Motong ini punya lahan pertanian luar biasa. Jadi clear and clean-nya itu harus betul-betul faktual ya. Harus. Di atas kertas. Tidak bisa. Harus memang betul-betul faktual. Karena Kakak Tion sendiri tahu bahwa Parigi Motong ini dengan luas perkebunannya, pertaniannya, apalagi kita sudah ber-MOU dengan Kalimantan Timur untuk ketahanan pangan, ini kita genjot. Iya. Betul sumber mineral logamnya sangat besar, emas misalnya. Tapi ada kawasan memang khusus untuk itu. Jangan bersentuhan dengan pertanian. Tidak persoalan. Harus. Konsisten betul diterapkan. Harus. Makanya ini rencana perubahan. Ini kita harus lakukan kajian mendalam terkait bagaimana tata ruang ini jangan sampai mengganggu lahan-lahan yang sudah produksi. Ini yang kita usahakan. Dan kita berharap ini kan juga gubernur lagi membuat tim untuk penyelesaian konflik agraria ini kan. Kita berharap dari mereka lagi turun untuk coba melakukan pemetaan masalah dan sebagainya. Kita berharap mereka bisa pulang membawa semacam satu rumusan yang solutif termasuk dari tata kelola situ. Saya kira dia akan ke Parimo juga, ke beberapa wilayah itu. Nah, sahabat restorasi, ada banyak hal yang kita sudah cerita-cerita ini, mulai dari
buah, beras, politik. IKN saya kira. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang unik dari beliau. Sebagai ketua DPR, dia juga YouTuber rupanya. Benar lah. Ada channel YouTube-nya Utin Tongani. Lumayan lah. 7.800-an subscriber. Subscribernya. Bagaimana awalnya sampai? Ya artinya kan ini menurut saya sahabat restorasi beliau salah satu anggota legislatif yang cukup milenial. Bisa memanfaatkan media digital, media sosial sebagai ajang untuk mensosialisasikan kerja-kerja DPR. Rata-rata kalau saya amati mencoba merekam aktivitas DPR dan membackup, mengendorse ya UMKM. Nah, bagaimana awalnya sampai cerita ini? Ini Kakak Tion sudah lama saya di YouTube. Cuman namanya kita tidak ke situ. Jadi pada saat booming saya juga sering nonton dikirim. Jadi saya coba buka-buka kembali. Saya buka biasa di tag kita punya kanal. Jadi saya diskusi ini anak-anak, Rifki sama semua kita situ anak. Ada timnya ada berapa sekarang? Kita ada Kakak Rifki, ada Ijal. Nah, kemudian saya sendiri. Ada 4 orang. Rata-rata teman-teman kita daripada Parimo. Nah, jadi dulu Kakak Ketua ada YouTube itu, coba dibuka ulang. Saya bilang, untuk apa? Buka. Kebetulan booming lagu Bui Jadi Permadani di Kakak Tion. Jadi Bui Permadani booming. Ternyata setelah kita cek, anak Binangga dan putra pergi motong. Nah, ini ayahnya seorang penyanyi rocker juga, Pak Yongki, yang dulu. Suaranya memang bagus juga saya dengarin. Grup Bossa Nova dulu kan kita ingat. Nah, ini vokalis intinya Bossa Nova. Nah, saya coba shoot bapaknya menyanyi lagu Bui Permadani. Ini awal pertama, ini 2 bulan lalu. 3 bulan lalu di Binangga saya shoot. Nah, itu saya coba upload lewat YouTube saya. Ternyata itu yang bikin booming, langsung subscriber. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan Kakak sudah sampai kurang lebih 2.000 subscriber. Nah, kita 3 bulan ini 1.400-an. Jadi artinya memang bapaknya Zidan juga ini perlu diundang sekali-sekali. Itu saya pikir begini. Nanti melalui Kakak Utin lah. Nah, saya mau undang nanti sama-sama, nanti bisa kita undang. Ini Pak Yongki ini Pak Yongki ya. Yongki sangat khas dan beliau juga salah satu pendukung kita dan salah satu bagian dari Nasdem. Jadi akrab dengan kita, khususnya kita teman-teman Nasdem. Makanya saya usul, mungkin saya bawa kemari langsung podcast dengan Kakak Tio di sini. Dengan Zidan, kalau Zidan di Parigi. Kalau datang saya undang podcast. Nah, ini awalnya begitu. Upload. Nah, sekarang alhamdulillah sambil itu kita tempelkan kegiatan partai. Kita kegiatan partai di sana di DPD, kemudian kunjungan DPRD, kemudian promosi UMKM. Nah, alhamdulillah saya punya target UMKM dimanapun saya jalan, saya dapat, saya singgah. Nah, ini rencana Kelapa Muda lagi nih. Iya, di Parimo ini ada banyak YouTuber ya, terutama di DPD saya lihat. Terakhir ada juga Faris ya. Ada. Faris itu YouTuber juga. Rifki YouTuber. Nah, ini menyusul ini Kakak Mahmudin. Ini akan menjadi YouTuber semua. Tapi minimal kita tag seluruhnya ke grup-grup kita. Iya. Jadi kita punya grup YouTube Parigi Motong juga. Ini yang karena restorasi kita tag kemana-mana kita kirim. Dengan seperti ini pembelajaran sangat penting bagi kita. Bahwa karena restorasi adalah memberikan pembelajaran politik dengan cerita bukan baku tende begini, tapi bermutu dan berkualitas. Jadi kita sangat apresiasi sebagai kader, ini sangat luar biasa bagi kita. Terobosan yang luar biasa ini. Kita kan sebenarnya berpikir-pikir bahwa politik sekarang ini kan bukan hanya di politik di dunia nyata, tapi sekarang di dunia maya. Maka bagaimana kita coba mengadaptasi tren politik kekinian itu, kita coba menghadirkan melalui program
Nasdem Digital ya kita coba hadirkan ini. Luar biasa. Dan alhamdulillah 3 bulan pertama bisa mencapai 1452. Nah, prinsipnya kan kita berharap ini adalah media partai untuk kader. Ya. Tidak menutup kemungkinan ketika semuanya bisa berkembang itu menjadi untuk pembelajaran media pendidikan politik buat semua warga negara Indonesia. Nah, Nasdem kan partai terbuka, siapapun bisa. Itu yang saya apresiasi. Kita artinya begini, tidak terlalu kaku, tidak terlalu kayak bagaimana. Ya seperti ini, bicara kayak model warung kopi kita bicarain. Nah ini memang digitalisasi itu mengikuti perkembangan harus kita lakukan. Dengan begini, makanya dengan begitu kami sendiri, saya sampaikan ke teman-teman, sambil promosi itu masukan itu kegiatan partai upload. Iya. Jadi kemana-mana ini, kita turun kemarin konsolidasi, ketemu DPC, itu kita lagi desain ini semua. Jadi ada sudah sekitar 12 DPC yang kita turun kemarin untuk penyelesaian struktur, walaupun semua sudah selesai, tinggal beberapa turun lagi untuk memastikan. Nah sambil kita kemas, kita buat cerita bersambung dalam YouTube yang kita mau keluarkan ini. Maksud saya menarik lah ide-ide gagasan, dan saya salut lah bagi teman-teman di Parimo, kader-kader di Parimo yang bisa memanfaatkan YouTube, medsos yang lain, platform yang lain, FB, IG untuk kampanye sosialisasi kerja-kerja partai ya, baik secara politik maupun kerja-kerja kemasyarakatan dan kemanusiaan. Saya kira itu Kakak Utin, akhirnya sobat kode-kode. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita asik berbincang-bincang dengan beliau ini. Nanti kita undang lagi dan kita tanggung jawab dia adalah mendatangkan ayahnya Zidane, dan bila perlu kalau Zidane sempat datang ke Palu lagi, saya bawa ke sini juga. Kemarin kita akan memetik pelajaran dari orang-orang sukses. Itu ada banyak ceritanya. Jangan lihat kesuksesannya, tapi bagaimana dia meraih sukses. Itu saya kira kata kuncinya, dan itu yang kita mau dapat dari pelajaran-pelajaran dari orang-orang sukses itu. Saya kira Kakak, sebelum kita akhiri, saya minta bilang dulu, jangan lupa subscribe. Ini penting sekali buat seluruh pemirsa yang sudah subscriber, kemudian yang belum, saya harap kalau nonton dibuka dulu, kemudian di like, di subscribe, di komen dan di share. Ini saya harapkan. Kemudian yang sudah bergabung di saya di Utin Tungani juga harus ikut mensubscribe ini kanal Restorasi, karena ini menjadi bagian kita semua untuk bagaimana pembelajaran politik melalui kanal Restorasi ini sangat penting. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kanal Restorasi. Sulawesi Tengah. Oke, kakak-kakak sekalian, sahabat Restorasi di rumah, akhirnya kita akhiri bincang-bincang santai kita di acara Bukan Baru TD ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Restorasi. Oke.